Badak sering diidentikan sebagai hewan buas yang tidak ramah dan jauh dari aksi-aksi menyenangkan. Namun Cindy berbeda dari badak-badak lainnya. Badak hitam asal Denver Zoo, Amerika Serikat ini merupakan salah satu hewan berbakat yang jago melukis. Dengan menggunakan kuas yang digigit oleh mulutnya, Miss Cindy menghasilkan beberapa karya yang mampu menghasilkan dana bagi konservasi hewan. Tetapi sayangnya pada September 2015 lalu badak yang berusia 21 tahun ini mati akibat luka parah di kaki yang dideritanya. Selain Miss Cindy, terdapat beberapa hewan lain yang juga mempunyai bakat menorehkan kuas di atas kanvas. Nah, kira-kira bagaimana mereka menemukan bakatnya? Saksikan hewan-hewan pelukis berikut ini. Tiongkok merupakan negara yang memiliki banyak hal unik, termasuk salah satu keunikannya adalah paus putih yang bisa melukis. Uniknya, Xiao Xiang, sang paus putih, pertama kali menemukan bakatnya tidak dari sang pelatih. Bakat yang dia temukan sendiri setelah menemukan kuas yang ditinggalkan salah satu pengunjung. Setelah itu, Xiao Xiang terus memainkan kuas tersebut hingga akhirnya memberi sang pelatih inspirasi untuk melatihnya melukis di atas kertas. Semenjak itu, sang paus putih menunjukkan kecintaan yang sangat besar pada kuas dan kertas. Menurut sang pelatih, Zhang Yong, kertas yang telah berhasil dilukisnya bahkan mencapai puluhan kilogram. Dan dengan keunikannya, kini banyak pengunjung yang menjadi penggemar berat Xiao Xiang. Paus lucu yang satu ini ternyata juga memiliki warna kegemaran, yaitu warna biru laut. Dan salah satu lukisan favoritnya adalah pemandangan laut. Selain pecinta seni, Xiao Xiang juga mempunyai selera humor. Dia sering menjahili sang pelatih dengan melukis di bagian tubuh sang pelatih. Seniman hewan kita berikutnya merupakan dua anjing laut yang bernama Lea dan Max. Jika hewan lain hanya bisa melukiskan gambar di sebuah kertas atau kanvas, dua anjing laut ini terkenal dengan hasil seni lainnya, yaitu flipper art, yang merupakan hasil cetakan sirip sang anjing laut. Berkat aksi-aksi seninya, Lea dan Max juga masuk sebagai salah satu hewan yang ada di buku Fur in My Pain, karya Tiffany Gracie, di mana buku tersebut berisi hasil-hasil karya yang dihasilkan berbagai hewan dunia. Keahlian melukis Lea dan Max sendiri awalnya dibentuk oleh seorang ahli binatang mamalia bernama Jane DeGroot. Jane berusaha membuat sebuah pertunjukan baru yang membuat pengunjung kembali tertarik mengunjungi Oregon Coast Aquarium, di mana hasil penjualan tiket sepenuhnya diberikan untuk kebutuhan para hewan di sana. Setelah itu, Jane memiliki ide untuk mengarahkan kedua hewan ke sebuah kesenian dengan lebih dahulu mengenalkan alat-alat melukis. Menurut Jane, setelah Lea dan Max nyaman memegang kuas, cat, atau kanvas, maka dengan sendirinya mereka akan membuat sesuatu dari hal tersebut. Dan benar saja, Lea dan Max kini tak hanya jago melukis, tapi juga ahli membuat cetakan siripnya. Hewan yang menjual lukisannya dengan harga lebih dari 31 juta rupiah mungkin hanya satu di dunia. Dialah Choya, sang kuda pelukis yang ternyata mempunyai pameran hasil lukisannya sendiri di Venezia, Italia. Hal ini terjadi berkat para fans Choya yang ingin membeli lukisan yang dibuat oleh kuda unik yang satu ini. Bahkan salah satu fansnya yang merupakan seorang selebriti chef, Martha Stewart, juga turut membeli lukisannya. Sang pemilik Rennie Chambers mengatakan dia menyadari bakat Choya setelah melihat apa yang dia gambar di pagar pembatas kandangnya. Sang istri kemudian menyuruh Rennie meletakkan kuas dan kanvas ke mulut Choya. Setelah melihat reaksinya, pasangan suami istri pun terkejut. Karena setelah itu Choya fokus melukis dan tidak berpaling sedikit pun dari lukisannya. Hasil lukisannya pun merupakan gambar-gambar pemandangan indah dan mengagumkan. Rosalba Giorcelli dari Galleria di Arte Giudecca mengatakan, saat melihat karya Choya pertama kali, dia tidak menyadari bahwa sang pelukis adalah seekor kuda. Setelah itu akhirnya sang pemilik pun membuat pameran untuk hasil-hasil karya seni Choya. Banyak publik dan seniman yang antusias melihat karyanya. Rennie mengatakan meskipun Choya adalah kuda, dia percaya semua mempunyai kemampuan untuk menjadi kreatif. Dan jika Tuhan memberikan manusia pemikiran kreatif, mengapa tidak dia membaginya juga kepada hewan sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan lainnya?